semuanya kita membuka Alkitab kita di dalam Nehemia. Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Amin saudaraku, the joy of the Lord is my strength. Amin. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita buka Alkitab kita sama-sama, kita baca dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak setia. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu, adalah perlindungan saudara dan saya. Perlindungan kita ialah Tuhan Yesus, dan kekuatan kita ada pada sukacita kita. Amin. Bersukacita karena Tuhan Yesus, yaitu sukacita Roh Kudus ada pada hati yang sudah menerima pembaruan atau hati yang baru. Adakah saudara di tempat ini sudah menerima hati yang baru daripada Tuhan? Amin. Sedang diproses, amin saudaraku. Haleluya. Biarlah diproses, jangan pakai hati yang lama. Saudaraku, penuh kali dengan masalah, penuh kali dengan luka, sakit hati, tertolak. Banyak kali hati kita yang lama yang gak bisa kita pakai. Saudara-saudara, buanglah saudara yang kasih semua yang menjadi rongsokan dalam hati kita, tapi pakailah hati yang baru untuk taat kepada firman Tuhan. Amin. Ketika tembok Yerusalem sudah selesai dibangun kembali dari keruntuhannya, maka orang-orang Yehuda dan yang ada di Yerusalem mulai bersukacita karena mereka sudah menyelesaikan pembangunan untuk kota Yerusalem. Pada masa pembangunan sampai selesai, kita sudah membacanya dalam pembacaan schedule Alkitab kita tiap hari di kitab Ezra dan Nehemia. Sangat banyak tantangan dan halangannya. Amin. Adakah saudara sudah membaca schedule ini? Amin. Yang sudah membaca schedule, katakan saya ya
ini, saudaraku, saya mau ke asrama. Kemudian saudara yang kasih Tuhan, saya bertemu dengan tetangga kita, saudara yang kasih jalan, dia lihat saya, saudaraku, dia berhenti, kemudian dia sapa, ibu pendeta Kotekan, katanya, haleluya. Dan kita sudah dapat kenal ibu pendeta, kata, bagaimana dia kita senyum-senyum dari jauh, tidak ada boleh lihat, kata, senyumnya di dalam, bagaimana sudah pakai masker, kata. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya katakan pada saudara, karena kondisi kita sekarang semua berjalan kemana, saat keluar rumah kita dianjurkan pakai masker. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kita sudah melakukan, mungkin kita sudah bermakeup, sudah cantik, saudara, kemudian ditutupi oleh masker. Kemudian kita berjalan, saudara, dan kita senyum-senyum ke kiri ke kanan, orang nggak lihat. Semua orang kelihatan saudara serius menghadapi perjalanan hidupnya. Kenapa? Karena sudah ditutupi oleh masker. Amin, saudara. Haleluya. Nah, hari ini saya mau beritahu kepada kita, sukacita kita ada dari dalam hati kita. Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Amin. Kita sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana kita mentaati firman Tuhan ini? Bagaimana kita bisa rendah hati, amin, saudara. Kalau kita jadikan Tuhan adalah sumber sukacita kita, Tuhan adalah kekuatan kita. Walaupun yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, doa kita belum dijawab,
kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sering sekali Saudara yang kasih Tuhan, masalah di dalam hati kita terbawa dalam hidup kita. Ada banyak orang Saudara ketika punya masalah di dalam hatinya, ketika ia dikecewakan, ketika ia disakiti, ketika ia merasa tertolak dan banyak lagi yang lain di dalam hatinya, maka perbuatannya, hidupnya pun Saudara yang kasih tampak lihat dari apa yang ada di dalam hatinya. Kalau kita bersuka cita di dalam Tuhan, maka Paulus mengatakan akan banyak tantangan-rintangan yang kamu hadapi kepada jemaat sidang Tuhan yang ada di Filipi. Maka dia katakan bersukacitalah. Haleluya. Bersuka cita karena firman Tuhan berkata, ketika kita mengikut Tuhan gak selamanya Saudara yang kasih seperti apa yang kita inginkan. Oh, Tuhan itu kan maha baik, Tuhan itu maha mulia, Tuhan itu maha segalanya, Tuhan itu pasti mendengarkan doa setiap anak-anaknya, dan kita mau apa yang kita minta semua terjadi, apa yang kita mau semuanya seperti itu. Oh, Tuhan itu baik, dia mendengarkan doa anaknya. Yes, memang Tuhan mendengar doa anak-anaknya. Tetapi saudara-saudara dikasih Tuhan, dengan kematian Yesus di kayu salib, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa ia telah menderita, tetapi ia tetap bersuka cita melihat saudara dan saya hari ini ada di tempat ini. Amin. Nah, saudaraku, jangan semuanya menuntut saudaraku semuanya harus seperti itu. Kalaupun keinginan kita, kerinduan kita belum terjadi, saudara-saudara, bahkan mungkin kita harus menghadapi masalah-masalah saudaraku, seperti apa yang terjadi kita hadapi sekarang. Kita nggak bisa ibadah bebas, kita nggak bisa melayani seperti dahulu bebas saudaraku untuk sementara waktu. Ini bukan permanen, kita hanya melewati ini, kita diuji. Amin. Seperti yang selalu saya katakan, amin saudaraku. Dengan iman kita selalu bersuka cita, dengan iman kita melihat kita akan melewatinya. Tuhan akan menyeberangkan kita, Tuhan akan membawa kita memasuki satu saudaraku era yang baru, saudara, bukan new normal tetapi normal betul. Amin. Haleluya. Nah, itu sebabnya kita punya pengharapan, kita bisa bersuka cita, tidak kehilangan pengharapan. Maka Paulus berkata, bersuka citalah kamu. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Bersuka citalah kamu di dalam Tuhanmu. Amin. Di dalam Tuhan. Kalau orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia bersuka cita karena apa yang dicapainya. Tapi anak-anak Tuhan bersuka cita karena Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti bisa, pasti akan membawa kita keluar dari masalah kita. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Percaya bahwa Tuhan memberikan kita, saudara-saudaraku, hal-hal yang melampaui akal pikiran kita. Amin. Nah, karena itu marilah kita bersuka cita. Kalau saudara bersuka cita, senyum. Kalau saudara walaupun ditutupi dengan masker, tetapi saudara yang mata kita ini nampak, saudaraku, karena mata itu juga jendela hati. Bersinar-sinar walaupun kita mata kita nggak ditutup. Yang pakai kacamata, jangan pakai kacamata ribbon. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersemangat, mata kita akan bersinar-sinar. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tampak dari gerak jalan kita pun, tampak dari setiap sikap, tindakan, sepak terjang hidup kita, akan kelihatan seseorang yang bersuka cita dengan semangat. Amin, saudara. Ya, haleluya. Nah, kalau kita bersemangat beribadah, kita bersuka cita karena Tuhan. Walaupun hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita sudah, saudaraku, beberapa orang, tapi kita tetap melayani saudara-saudara. Saya katakan pada saudara, kalau kita memang bersuka cita karena Tuhan, kita ibadah, saudaraku, menggunakan pakaian kita yang bagus, tidak pakai sendal jepit. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kita perlu, saudaraku, membuat wajah kita ini berseri-seri, saudaraku. Ya, pakai wanita pakai makeup lah dia, tetap cantik. Amin, saudara. Ya, rambutnya diurusnya lah, saudaraku, tidak dibuntelnya, saudara. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang begitu juga pria, saudara yang kasih dia pangkas rambutnya baik-baik. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, tampaklah semua. Amin. Oleh bersemangat itu tampak dari apa yang dia buat di luar. Amin. Kalau orang nggak bersemangat, saudara yang kasih sudah jauh dari apa-apa, biar jauh menjadi
dia pakai bajunya, kemudian dia berfoto. Nah, saudara yang kasih, dia lakukan apa seperti biasa, dia sekolah. Kemudian saudara yang kasih, dia bersemangat, akan sekolah lagi. Nah, masa anak sekolah kalah dengan anak Tuhan? Haleluya. Anak-anak Tuhan masuk rumah Tuhan, pakailah baju saudara yang bagus. Kalau saudara menghadap hadirat Tuhan di rumah pun saudara tetap bersemangat dengan menggunakan baju saudara yang bagus. Saudara terus mengisi rambut saudara, jangan bangun tidur di tempat tidur juga dengan siaran online. Amin, saudaraku. Siaran cuma online kok, di handphone kok. Saudara menghadap Tuhan walaupun siaran live streaming atau siaran langsung, saudaraku. Nah, saudara-saudara yang kasih, walaupun mungkin tidak ada siaran di tempat saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak apa-apa, firman Tuhan sudah dikirim semua ke tempat saudara. Dan saudara boleh melakukan ibadah. Saudara beribadah di tempat itu, di selayaknya saudara menghadap Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, jangan selalu berkata hatinya dilihat Tuhan, bukan pakaian disobek, bukan pakaian dilihat Tuhan, hati dilihat Tuhan, memang betul. Tetapi kalau hati kita bersuka cita, tentu saja semangat dari apa yang kita pakai. Amin. Haleluya. Begitulah kita, saudaraku, untuk mengaplikasikan sukacita kita di dalam Tuhan. Jadi sukacita di dalam Tuhan itu tidak hanya di dalam hati, tetapi tampak lihat dari hidup kita. Haleluya. Adakah saudara bersuka cita? Katakan, saya mau bersuka cita karena Tuhan. Dengan sukacita Tuhan kita menghadapi semua hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita pun kita harus bersuka cita seperti yang saya katakan tadi. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah, saudaraku, untuk mentaati firman Tuhan itu, saudara, seperti apa yang dilakukan oleh Kain, saudaraku, cita. Dalam buah Roh Kudus minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ada tandanya. Nah, kemudian saudaraku, tanda pertama apakah itu? Yaitu dalam hidupnya adanya mujizat. Amin. Haleluya. Nah, banyak yang sudah mengirim PR-nya, saudaraku, banyak juga yang gak mau peduli. Tidak apa-apa, mari kita semua Tuhan yang jelas, supaya kita sadar selalu ada mujizat dalam hidup kita. Tiap hari ada mujizat. Mujizat kita bisa bernapas, mujizat kita bisa tidur pada malam hari, mujizat kita bisa bangun pada malam hari, pada pagi hari. Amin, saudaraku. Mujizat kita bisa menghirup udara segar, mujizat kita bisa sehat. Haleluya. Mujizat kita bisa makan, mujizat kita bisa hidup hari ini, bisa melayani Tuhan, tapi mujizat kita diberikan keselamatan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak mujizat yang kita alami dalam hidup kita setiap hari. Dan saudara yang kasih Tuhan, karena mujizat itu yang terjadi dalam hidup kita setiap hari, saudaraku, kita harus terus bertumbuh dalam iman kita kepada Yesus, dan terus bertumbuh dalam karakter kita. Amin. Tidak selamanya saudara yang kasih, oh nanti kalau kita mau ke surga berapa mujizat terjadi dalam hidupmu. Bukan itu yang ditanya, tetapi karakter kita ini akan membawa kita sampai ke surga. Yaitu buah-buah Roh Kudus, bertumbuh dalam buah Roh Kudus. Dan buah Roh Kudus itu sudah jelas di sana dikatakan, setelah kita menerima kasih Tuhan, kita bisa mengasihi, maka sukacita. Apa yang kedua? Yang kedua dari buah Roh Kudus adalah buah, saya ulangi, buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita. Jadi yang kedua adalah sukacita, saudaraku. Haleluya. Kok dirinya saudara? Atau saudara? Udah ibadah kayak gini juga pikiran melayang-layang. Coba saudara semua fokus pada firman Tuhan, sehingga kalau saudara saya bertanya pada saudara, saudara bisa menjawabnya. Jadi buah Roh Kudus itu berapa, saudaraku? 9. Yang kedua apa? Sukacita. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh dalam Tuhan kalau tidak ada sukacita Tuhan? Ada masalah sedikit tampak dari wajah kita seperti Kain. Dalam firman Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 7, saudaraku, kita sudah melihat firman Tuhan ini. Saya akan bacakan pada saudara Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasi
itu. Tetapi karena mukanya di dalam hatinya sudah panas terhadap hatinya, di dalam hatinya sudah sangat panas, marah sekali, ia iri hati sekali. Kenapa persembahanku tidak diterima? Tetapi persembahan yang diterima, ia marah di dalam hatinya, tidak bisa menunjukkan wajahnya lagi untuk berseri-seri. Haleluya, haleluya. Apa yang ada di dalam hatinya keluar nampak dari wajah saudara. Amin, saudaraku. Ketika terjadi, saudaraku, panas hati, kemarahan di dalam hati kita, saudaraku, maka wajah kita ini pun tampak seram. Haleluya. Mukanya pun muram. Alkitab berkata, diperingatkan Tuhan, apakah wajahmu tidak berseri-seri, Kain? Kalau kau berbuat baik, tetapi apa yang dilakukan Kain itu dengan wajahnya yang seram muram, saudaraku, ia tidak mampu melawannya. Kenapa? Karena dari dalam hatinya terjadi perseteruan yang sangat hebat, maka nampak di wajah itu. Nah, kalau hari ini saya katakan, saudara, firman Tuhan berkata, wajah kita akan berseri-seri kalau kita berbuat baik. Amin, saudaraku. Baik, kalau kapan hati kita tidak baik, saudaraku, hati kita ini sedang terjadi kegalauan, maka wajah kita ini pun memunculkannya. Kita tidak bisa berkata, oh sukacitanya aku. Nah, saudaraku, bisa kok aku sukacita. Coba orang kalau lagi hatinya, penuh dengan masalah, suruh sukacita cuma Pepsodent. Habis itu tidak bisa dia, saudara. Tapi kalau orang lagi sukacita, keinginannya lagi tercapai, doanya dijawab oleh Tuhan, kerinduannya lagi ada, berkatnya lagi melimpah, nggak disuruh senyum pun senyum dia. Haleluya. Kalau orang lagi saudara kasih baru aja menikah, lagi pengantin baru, atau lagi sudah baru tunangan, atau baru dapat pacar, saudara kasih Tuhan nggak suruh sukacita pun sukacita dia. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena dari dalam hatinya sukacita. Masa dikalahkan semua dengan hal-hal yang semu seperti itu? Ada Tuhan Yesus sungguh sukacita kita. Lalu doa kita belum dijawab, kita nggak sukacita, padahal Yesus ada di dalam hati kita. Amin, saudaraku. Yesus ada di dalam hati kita. Ada Yesus, ada sukacita. Jadi kalau ada sukacita kita, maka kita kuat. Amin, saudaraku. Ada masalah kita lewati, ditinggalkan yang satu, maka kita bisa mengejar yang lain. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jangan saudara yang kasih kehilangan sukacita hanya karena doa belum dijawab Tuhan seperti Kain yang marah di dalam hatinya ketika persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah mengingatkan Kain agar wajahnya berseri, jangan muram, supaya sanggup melawan dosa dan sanggup melakukan yang baik. Jadi kalau kita bersukacita, kita bisa memiliki kekuatan. Amin. Maukah saudara bersukacita? Amin. Ya, mulai dari sekarang perbaiki selalu wajah saudara. Amin. Yang tidak suka kita, situasi kondisi yang kita hadapi, tetap kita senyum. Amin. Bisa senyum? Bisa. Ya, amin. Berbuat, saudaraku. Haleluya. Dari dalam hati kita. Memang kalau hati kita ini lagi ada persoalan, senyum itu rupa berat sekali, saudara. Haleluya. Ada juga orang yang senyum tapi air matanya keluar, saudara, karena terpaksa. Tidak demikian, sukacita Tuhan itu membuat kita, saudaraku, bersemangat. Ada dituliskan di dalam Amsal 17 ayat 22. Kita baca sama-sama, yuk. Amin. Amsal 17 ayat 22. Kita baca sama-sama, dapat semua 1, 2, 3 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat seperti obat
Bapak Ibu, saudaraku, ia melihat kita sukacita, ia pun senang. Amin. Saya pun kalau melihat wajah saudara sukacita, saya senang. Tapi kalau saya melihat wajah saudara buram, wajah saudara udah mutu, saudaraku seperti jeruk purut, ya buka pepaya, ya sudah panjang. Saya pun heran, apa sih masalah kawan ini? Kalau dia punya masalah, gak usah apa lagi tunjukin yang kali sama aku. Emang aku gak punya masalah sih? Nah, saudara kasih Tuhan, kadang-kadang kita begitu. Banyak orang seperti itu. Dia menunjukkan dia punya masalah pada semua orang dengan wajahnya yang tegang, ketat. Saudaraku, gak bisa senyum, kita senyumi pun saudara kasih Tuhan, sinis dia. Nah, saudara yang kasih katanya ada Yesus, ya anak Tuhan, sama-sama ibadah di gereja. Tapi kok bisa ya begitu? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetapi anak Tuhan ada Yesus, ada sukacita. Sukacita karena Tuhan itu, saudaraku, adalah kekuatan. Nah, firman Tuhan berkata yang gembira adalah obat semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita bergembira itu merupakan obat kita, nggak bisa sakit. Amin. Amin. Dengan sukacita atau hati yang gembira kita bisa sehat. Katakan saya mau sehat. Saya mau sehat. Gembiralah. Amin. Amin. Haleluya. Ngomong pada diri saudara, saya mau sehat, saya harus bergembira. Saya mau sehat, saya harus bergembira. Amin. Ada orang seperti itu, ketika dia bilang saya mau sehat, saudaraku itu jelas nggak bisa. Amin. Gembira itu, saudara suka melihat saya gembira. Amin. Coba kalau saya nyampe tapi matur, hei saudaraku mesti begitu. Saudara pun takut semuanya. Tapi kalau saya banyak saudara humorisnya, saudara pun pulang senyum-senyum, saudara. Walaupun banyak sindirannya. Amin. Haleluya. Nah, semangat saudara yang kasih Tuhan. Ya. Saya katakan Tuhan itu tidak kita lihat, tapi Dia melihat kita karena firman Tuhan berkata mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, Dia mengawasi hati kita. Ada sukacita di sana atau ada sesuatu di sana yang membuat kita tidak bersukacita. Buatlah apapun yang membuat kita tidak bersukacita. Amin, saudaraku. Supaya kita sehat. Sehat jiwa kita. Kalau istilah medis, saudaraku, tetap tertawa itu sehat. Nah, kalau ada pasiennya, saudara yang nggak seorang dokter, kalau ada pasiennya penyakitnya udah parah menurut diagnosis dokter, saudaraku, maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau dia katakan saudaraku, oh ini mungkin parah, saudara mungkin penyakitnya, tetapi karena ia bersukacita, bersemangat, saudara, ia tidak mikirin penyakitnya, tapi ia punya pengharapan, saudaraku, maka penyakit yang parah tadi bisa sembuh. Haleluya. Tapi kalau ada orang cuma sakit kepala, hanya sakit kepala, tetapi saudara dikasih Tuhan, ketika ia saudara-saudara begitu memikirkan jangan-jangan aku ini nanti kanker otak, oh jangan-jangan aku seperti ini, jangan yang negatif dipikirinya, saudaraku yang nggak ada pun seharusnya tadi saudaraku sebabnya banyak, loh yang sakit-sakitan istrinya kok suaminya yang mati karena lebih negatif suaminya. Haleluya. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita saudaraku suka bersukacita di hadapan Tuhan. Karena sukacita kekuatan kita, amin. Sukacita maka kita sehat. Sukacita meningkatkan imunitas tubuh kita, kekebalan tubuh untuk melawan sakit penyakit yang menyerang tubuh kita, termasuk sakit virus-virus yang terjadi saat ini. Nah saudaraku, justru semua tenaga medis saudara yang kasih mengumumkan pada semua masyarakat, pada semua orang, semua tingkat kehidupan manusia, dia katakan, saudaraku, kenapa orang itu bisa mati karena virus itu? Iya, karena ada penyakit bawaan. Juga dia katakan yang paling penting untuk melawan virus itu, bila seseorang itu imunitas tubuhnya kuat dengan dia bersemangat. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini adalah Alkitab
sanitizer, ya saudaraku, dan yang lain-lain disemprotlah dan lain-lain, saudara yang kasih Tuhan. Kalau hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, dan hal-hal yang negatif, yaitu panas hati, iri hati, sirik, cemburu, kecurangan, tuduhan, sakit hati, pahit hati, tidak mengampuni, menuntut, kemarahan, balas dendam, dan lain-lain. Itu hati yang keras yang masih rusak. Amin. Dalamnya, saudaraku, walaupun seperti saya katakan tadi, mesti buang kamu. Saudaraku, lihat menu makanan kita tiap hari, harus makan sayur, harus makan daging, harus makan ini. Oh, diatur menunya sehat. Oh, makan 4 sehat 5 sempurna. Oh, minum susu, saudaraku. Oh, saudaraku mengkonsumsi vitamin-vitamin, saudara. Oh, begitu bugar tubuh kita. Saudara yang kasih Tuhan, tapi hati kita penuh dengan masalah, sakit hati, saudaraku, iri hati, pahit hati. Nah, saudara, sirik, kemarahan, perseteruan di dalam hati kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apapun yang kita makan itu cuma luarnya. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23, hati kita ini sumber kehidupan. Jadi kita harus menjaga hati kita, menerima hati yang baru dari Tuhan, sehingga semua yang saya sebutkan tadi, iri hati, panas hati, marah, kepahitan, tidak mengampuni, ingin balas dendam, cemburu, saudaraku, sirik, dan lain-lain sebagainya. Saudara kasih itu semua sampah, buang. Buang. Handphone saudara, saudara kasih Tuhan, ketika sudah banyak sampah, maka ada aplikasi di handphone saudara dikatakan tong bersih, atau dikatakan dibuatnya situ tong sampah. Ketika saudara tekan, maka saudara yang kasih dia katakan, oh, sekian aplikasi saudara yang kasih dapat dibersihkan. Amin. Bayangkan handphone aja punya pembersih. Amin. Haleluya. Kenapa hidup kita biarin hati kita ini, saudara, tidak dibersihkan? Dan saudaraku, satu-satunya bisa membersihkan saudara hidup kita, membersihkan hati kita adalah firman. Amin. Haleluya. Nah, kita bersihkan dengan firman Tuhan. Terima firman Tuhan itu dengan sukacita. Terima firman Tuhan itu dengan lapang hati. Terima firman Tuhan dengan rela hati. Lepaskan semua keadaan kita. Buang sakit hati kita. Lepaskan dari hidup kita. Berapa kali pun kita disakiti, berapa kali pun kita dikecewakan, berapa kali pun kita diperlakukan dengan curang, lepaskan. Terima kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Ketika kita terima kasih karunia Tuhan, maka kita lupa, saudaraku, semua yang pernah kita alami di masa yang lalu. Haleluya. Nah, saudaraku, semua itu sudah hati yang lama kita buang. Sama seperti ketika kita menempati rumah baru, rumah lama kita buang. Begitu juga, saudaraku, hati kita ini, kita akan mengisi rumah kita, saudaraku, dengan perabotan yang baru. Demikian semua yang lama kita tidak pakai lagi. Begitulah hati kita. Semua yang lama, yang semalam, yang beberapa waktu yang lalu, bahkan bertahun-tahun sudah berkarat dalam hati kita, buang. Masukkan firman Tuhan. Firman Tuhan mendapat tempat yang terbaik, sehingga pengharapan kita tidak mengecewakan kita. Kalaupun belum terjadi, kita tetap sukacita, karena sukacita membuat imunitas tubuh kita sehat. Kita tetap bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jaminan kita hanya satu, yaitu firman Tuhan. Tidak pada APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bukan pada APD, tetapi pada firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, saudaraku, biarlah kita bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tentu saja kita tidak bisa bersukacita dengan Tuhan, walau kita sudah melayani Tuhan. Bila menghadapi masalah, langsung hati kita tidak bersukacita dan tampak di wajah kita. Haleluya. Ketika hati kita penuh dengan semua yang rusak-rusak tadi, saudaraku, walaupun kita melayani Tuhan, ada masalah, langsungnya saudara pikir
sandiwara kehidupan seperti film, bukan. Maksud saya, karena kita terus ingin tahu, itu maksud saya. Amin, saudaraku. Ingin lagi, artinya kita merindukan Tuhan lebih dalam lagi. Jangan pilih yang kita lebih tahu, ingin lagi, sehingga kita lupa ibadah, lupa berdoa, lupa baca schedule, hanya untuk mengikuti seri film. Amin. Haleluya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ingin tahu lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dari pilih. Amin. Adakah saudara bersuka cita? Haleluya, saudaraku. Nah, saudara kalau bersuka cita, lihatlah mata saya firman Tuhan. Walaupun saudara serius, kalau saudara tunduk-tunduk, saya tahu saudara punya masalah dalam hati saudara. Pandang mata saya, lihat mata saya, jika firman Tuhan itu masuk dari mata saudara, turun ke hati. Saudara pulang dari tempat ini, saudara tidak bawa lagi hatimu yang kacau itu. Saudara tidak bawa lagi hatimu yang sedang galau. Saudara tidak bawa lagi hatimu yang sedang merana. Entah apapun masalah saudara, mari saudaraku pastikan saudara keluar dari hati. Saudara yang mendengar saya juga demikian. Lihat saya ada di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Pastikan saudara tidak tidur-tiduran mendengar firman Tuhan. Pastikan saudara mendengar dan menerima yang sukacita. Saudara pulang, akhir ibadah, ada sukacita Tuhan dalam hati. Respon firman Tuhan kalau kau mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya katakan kalau saya bicara dengan orang dan orang itu hanya kepada saya dan tunduk-tunduk, saya akan berhenti bicara. Tetapi kalau orang itu dia semangat mendengarkan saya, makin panjang saya bicara. Haleluya. Ada banyak orang saudara yang kasih punya trik, saudara yang kasih ketika dia tidak suka, saudara yang kasih Tuhan, maka ia tidak melihat orang itu, dia alihkan pandangannya. Pastikan ketika hal itu kau lakukan, pasti orang itu berhenti bicara. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, karena tidak ada orang yang saudara yang kasih begitu saudara yang kasih menghadapi orang yang seperti itu lalu dianggapnya sudahlah, terserahlah dia mau dengar atau enggak. Saudara yang kasih tidak mau buang energi. Amin, saudara. Nah, kalau saudara mendengar firman Tuhan tapi saudara tidak bersungguh-sungguh, saudara tidak mau berubah. Kalau saudara mau berubah, satu-satunya bisa mengubah saudara adalah firman Tuhan. Tolong jangan keras hati kalau dengar firman Tuhan. Tolong jangan sombong kalau dengar firman Tuhan. Jangan menganggap dirimu lebih baik. Jangan menganggap dirimu kau punya persoalan lebih besar daripada kuasa Tuhan bisa membawa kau keluar dari persoalan. Apakah yang menjadi persoalan dalam hidupmu? Saudaraku, firman Tuhan berkata menyuruh kita, memberikan kekuatan bagi kita hanya dengan sukacita. Apapun hebatnya kita tidak bisa kita menghadapi situasi itu. Tapi ada firman yang bisa membawa kita keluar dari situasi kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan, satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Apapun masalah saudara, apapun keadaan saudara. Minggu lalu saya katakan ada banyak orang merasa dirinya begitu hebat sehingga tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, cuek terhadap firman Tuhan, sehingga ia merasa aku lebih hebat, aku lebih bisa, aku lebih begini. Saudaraku, tidak ada kondisi situasi yang kita hadapi sekarang ini siapapun hebat, hanya Yesus. Yakin dan percayalah kepada firman Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan baik-baik sehingga hidup saudara keluar dari kondisi ini, kita akan masuk ke dalam era yang baru. Saudara yang kasih Tuhan, saya katakan pada saudara, rubah-rubah seperti zaman Nuh. Kita ada saudara yang lahirnya berlalu, yang baru akan datang. Bagaimana caranya ada, dan kita akan masuk dalam era yang baru itu bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya memegang firman Tuhan dengan segenap hati kita. Karena satu-satunya yang bisa kita andalkan cuma firman Tuhan. Amin. Dikatakan firman Tuhan, mungkin bisa kita menutupi masalah kita untuk beberapa waktu lamanya. Kemudian tubuh kita akan lemah, tulang kita akan menjadi kering, banyak keluhan penyakit dan selalu berurusan dengan rumah sakit atau dokter. Capek menahannya dari
Nah, saudara-saudara, ada banyak orang kelihatan. Minggu lalu saya sudah katakan bahwa ada banyak orang, saudara, kemenangan di dalam dirinya, di dalam hatinya, sehingga beberapa waktu lamanya yang bisa munafik. Dia bisa mengatakan dia baik-baik saja, I'm okay, no problem. Nah, saudaraku, ada banyak orang kelihatan, saudara yang kasih, rupa-rupa tidak punya masalah di tengah-tengah umum. Saya tunjukkan, saya berikan contoh minggu yang lalu seorang bapak bagaimana dia ditinggalkan istrinya. Nah, saudaraku, tetapi sesungguhnya sesak hatinya. Berapa lama tahan? Sedangkan hati kita adalah sumber kehidupan kita. Di sana terletak sukacita kita menjadi kekuatan dan semangat kita. Itu sebabnya banyak orang berurusan dengan rumah sakit terus. Kenapa? Karena walaupun segalanya ada, semua yang ada dia mau ada, banyak uangnya, oh semua yang dia punya ada, apa saja dia mau ada, tetapi hatinya penuh dengan persoalan sakit hati, luka hati, iri hati, panas hati, pahit hati, dan semua urusan hati. Haleluya. Mungkin bertahan beberapa waktu, tetapi saudara yang kasih mulai tampak ketika mulai konsultasi dengan dokter. Nah, saudara, seorang teman, saudara yang menelpon saya, dia katakan kepada saya, saudara yang kasih Tuhan, oh aku diagnosis dokter seperti ini penyakitku. Nah, saya katakan padanya, satu aja yang ku minta sama kau, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kau percaya. Tanpa operasi pun kau bisa sembuh. Mana aku udah konsultasi dengan beberapa dokter, dokter yang seharusnya tadi menangani aku ternyata kena virus corona. Nah, saudara, dia katakan aku harusnya operasi, tetapi karena dokter tersebut kena virus corona, jadi aku tidak bisa operasi. Aku udah mengalihkan ke dokter yang lain, lalu aku dilarang lagi, dikatakan sebaiknya sekarang tahan saja dulu, jangan operasi, karena kalau sekarang ini berurusan dengan semua medis pun akan menjadi makin masalah. Tahan saja dulu, jangan operasi. Doakanlah aku supaya aku sembuh, doakanlah supaya aku mengalami mujizat. Nah, saudara yang kasih, ya di dalam perutku ini ada kisah. Nah, saudara, ya, haleluya. Nah, saya katakan padanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ada Tuhan yang dokter di atas segala dokter. Nah, dokter yang mendiagnosis saya itu dia tenang-tenang saja, dia katakan, oh ukurannya 18x10, dia katakan. Nah, saudaraku, saya sudah sesak, saya sudah mengalami seperti ini. Tolong bantu saya dalam doa, tolong bantu saya dalam doa. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya katakan pada saudara, saya perhatikan orang tersebut, saudara yang kasih dia baik-baik saja. Nah, saudara, saya perhatikan selama ini kalau berkomunikasi dengan saya, dia baik-baik saja. Nah, saudara, sesungguhnya ada di dalam hati yang tidak saya mengerti. Nah, saya katakan pada saudara, bahwa saudara yang kasih Tuhan, hati kita ini sumber kehidupan kita. Kalau saudara saya bergembiralah karena Tuhan. Amin. Kalau saudara mau bersuka cita, saudaraku ingat Tuhan Yesus. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya sakit kepala, dia katakan saya batuk, dia katakan kemudian pikiran saya ini sudah negatif. Oh saudaraku, pikir, dia katakan tentunya kalau dalam kondisi sekarang ini, kalau ada orang gitu saudaraku, aduh asyik katakan biar kasih Tuhan. Ya haleluya. Pasti semuanya menghindar dalam satu pertemuan saudaraku. Bila satu orang saudara asyik katanya semua bubar saudara. Kenapa saudara kasih Tuhan? Nah, itulah saudara yang kasih bisa membubarkan dengan satu asyik saja. Haleluya. Nah, saudara pernah ketakutan akan tertular. Nah, lalu dia mulai pikiran negatif. Aduh, aku batuk. Jangan-jangan ini, jangan-jangan kena virus, jangan-jangan itu. Sudah negatif, tapi pikirannya sudah banyak letak apa di pikirannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Tetapi dia katakan, saya selalu bersuka cita, saya ucapkan firman Tuhan, dan saya lihat di sana di dalam tanda orang yang penuh Roh Kudus itu, dia katakan salah satunya, dia katakan adalah percaya penuh kepada firman Tuhan. Saya dengan iman percaya penuh pada firman Tuhan, saya ucapkan, saya bersuka cita,
Amin. Badan saudara besar, kalau hati saudara terluka, pikiran saudara negatif, nggak bisa tubuh saudara ini melawannya. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi kalau hati kita ini dalam ini tidak terlihat, saudaraku, kalau kita bersuka cita, bisa badan kita sebesar apapun, meningkatkan imunitas tubuh kita, kekebalan tubuh kita ini, saudara, untuk melawan semua, saudara, serangan-serangan daripada penyakit-penyakit. Amin. Haleluya. Dan di dalamnya tidak ada tempatnya. Haleluya. Kekebalan atau antibodi kita ini, saudara yang kasih, tidak menerima masukan-masukan, serangan-serangan dari virus manapun. Kenapa? Karena ia memiliki kekebalan. Haleluya. Nah, itulah firman Tuhan bagi kita semuanya di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4 saya bacakan, saudaraku. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembira karena Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Pemazmur ini pun terus mengingatkan kita supaya kita terus bergembira, artinya bersuka cita di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena walaupun semua yang terjadi dalam hidup kita, yang kita alami tidak seperti yang kita inginkan, bergembira dan bersuka cita saja. Karena dengan kita bergembira hati, apa yang kita inginkan Tuhan bisa berikan. Amin. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilanglah susah-susahku. Amin. Haleluya. Hilanglah susahku. Haleluya. Hilang susah saudara. Amin. Haleluya, saudaraku. Nah, jadi kalau orang yang bersuka cita itu suka menyanyi. Amin. Jangan menyanyi waktu saudara melayani saja. Tadi malam saudara, seorang teman hamba Tuhan, saudaraku, ya, karena saya lagi mendengar lagu-lagu, saudaraku, sampai jam 2:17, saudara yang kasih Tuhan, saya kemudian dia memberikan mengkomen satu postingan saya. Dia katakan kepada saya, belum tidur jam begini. Haleluya. Saya katakan, belum kak, lagi dengerin lagu, saya katakan. Lalu tanpa sadar kita sudah berkomunikasi di sana panjang lebar. Nah, saudaraku, saya lihat jam 3. Ya, kak, sudah tidur aja. Nah, saudara kasih kenapa? Hati saya masih bernyanyi. Setelah saya berdoa, saya bernyanyi, saudara, ada sukacita di dalam Tuhan. Nah, banyak lagu-lagu saudara yang terlewatkan, dan lagu-lagu itu membawa saya tidur. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bersuka cita, kita pasti suka bernyanyi. Amin. 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 Kalau saudara malas bernyanyi, coba hitung dalam satu hari berapa nyanyian yang saudara nyanyikan. Hampir saudara yang kasih tidak pernah menyanyi sepanjang hari. Nah, iya, karena kebetulan latihan BNC nyanyi. Nah, kalau udah hari Minggu, ya mau tidak mau nyanyi. Ya kalau ibadah nyanyi. Habis itu lupa apa lagunya tadi ya? Aduh, lupa apa kan? Itu sebabnya sering lupa lagu. Kenapa? Jarang menyanyi. Nah, saudaraku, dalam pelajaran training kita dalam pujian penyembahan, memberikan satu pelajaran di sana, bahwa setiap orang ada nyanyian dalam hatinya. Sesuai situasinya, maka itu yang dinyanyikannya. Haleluya. Keluar dari hatinya, itu sebabnya banyak saudara pencipta-pencipta lagu. Ketika situasinya seperti apa yang dialaminya, ia menciptakan lagu. Kalau saudara belum menciptakan lagu, jadi sesuai situasi kita bernyanyi. Ketika hati kita galau, ketika hati kita ini banyak persoalan, ketika hati kita ini tertekan, maka kita bernyanyi. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di
bersukacita. Amin. Nah, itu sebabnya ada hari gini banyak yang menjadi membuat TikTok. Haleluya. Apa saja di TikTokannya, saudaraku. Haleluya. Ya, mari bergembira sejenak katanya, atau mari terhibur sejenak. Dia TikTokkan tak apalah, saudara, sampai begini. Saya tersenyum-senyum. Haleluya. Nah, saudara yang kasih itu, semua kalangan tua muda akan berTikTok. Anak-anak berTikTok, anak baby, saudara, masih belum lagi dia tahu jalan sudah tahu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu hiburan di dalam hatinya supaya melupakan kondisi dan situasi, sehingga setiap kalangan orang hari ini mau kalangan atas, kalangan bawah, semua bisa berTikTok. Haleluya. Nah, kenapa hati mencari di manakah sukacita itu, dan saudara dan saya kita punya sumbernya ada Yesus. Amin. Ada Yesus, ada sukacita. Pastikan saudara memiliki Yesus. Kalau nggak ada Yesus, memang hitam wajah kita ini, saudaraku. Muram seperti apa yang bilang dia wajahnya si Kain. Amin. Nah, hari ini kita belajar bahwa Mazmur ini berkata kepada kita, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan maka yang memberikan keinginan hatimu. Bergembira. Mau dijawab, bergembira. Saudara mau diberkati bersukacita dengan Tuhan. Haleluya. Tetapi tahukah saudara, ujian yang sering kita hadapi dalam hidup kita adalah memberi dulu baru menerima. Memberi artinya saat keadaan tidak seperti yang kita inginkan dan harapkan, tapi kita tetap bersukacita, maka apa yang kita inginkan kita terima. Namun kenyataannya dalam hidup kita selalu, kalau sudah sesuai keinginan kita, baru kita bisa bersukacita, senyum ke kiri, senyum ke kanan, cengar-cengir. Amin, saudara. Kenapa? Kenapa dia cengar-cengir? Iya, itu barusan aja dia ketemu sama pacarnya. Oh, barusan saja orang itu lagi dapat hadiah. Oh iya, karena lagi dapat pokoknya lah bonus. Haleluya, lagi senang, cengar-cengir ke kiri ke kanan. Hei, nggak pun disapa orang. Apa kabar? Haleluya. Lalu mulai foto postingan semua senyum-senyum. Nah, saudaraku, haleluya. Terima kasih Tuhan ya. Coba kalau saudara lihat ya, ada beberapa tapi jarang sekali orang saudara kasih lagi sedih. Ya, lagi sedih ini aku foto supaya dunia tahu, hampir nggak ada. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Namun kenyataannya dalam hidup kita selalu kalau sudah sesuai keinginan kita, baru kita bersukacita. Untuk mempraktekkan atau mengetahui hati kita sudah baru dan taat, kita bersukacita saat kita menghadapi dan terima jawaban tidak seperti yang kita harapkan. Dan dari sanalah Tuhan melihat hati kita dan Tuhan bertindak, memberikan jawaban doa kita dan keinginan kita. Marilah kita lakukan Tuhan dengan taat dan teruslah bersukacita, supaya Tuhan pun memenuhi sukacita kita dengan jawaban doa-doa kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sering terjadi ujian tadi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, beri maka kepada mereka yang beri, bukan beri saudara yang kasih mesti beri uang dulu. Artinya berikan hati kita ini, itu korban hati kita. Dalam firman Tuhan berkata, korban hati yang diterima oleh Tuhan saat memang kita tidak bisa bersukacita, tapi kita bersukacita, itu korban. Tuhan berkata begitu. Berikan dulu hatimu itu, kau bisa sukacita saat semua tidak baik. Sesudah kita sukacita, ternyata diberikan Tuhan lebih dari apa yang kita. Amin. Sering sekali kenyataan dalam hidup kita seperti itu, saudaraku. Yang keempat, poin yang keempat, hati yang hancur. Nah, ini biasanya saudara yang kasih, kalau hati yang gembira, saudaraku, lawannya adalah hati yang sedih. Kalau minggu yang lalu saya katakan saudaraku, hati yang taat, saudara, mereka bersama dengan rendah hati. Ya, itu satu paket. Amin, saudara. Kalau hatinya taat, pasti bisa rendah hati. Orang yang rendah hati itu pasti bisa taat.
satu jalan, satu warna, kombinasi. Amin, saudara. Kalau orang yang keras hati, no, tidak akan pernah bisa rendah hati. Haleluya. Itu sebabnya ada lawannya. Di dalam Amsal kita sudah baca berkali-kali bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi Kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi itu berbeda, saudara-saudara ya. Nah, tetapi saudara kasih Tuhan hari ini, saudara yang satu pasang, yaitu hati gembira dengan hati yang hancur. Amin. Bagaimana kita bisa bersuka cita keadaan kita seperti ini? Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan suruh kita bersuka cita. Kenapa, saudara-saudara? Haleluya. Mazmur 51 ayat 19. 51:19, amin. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Korban sendirian jiwa yang hancur, hati yang patah, tidak akan memandang hina. Amin. Hati yang baru mudah hancur di hadapan Tuhan, menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Takkan pernah ku dikatakan firman Tuhan, hati yang baru mudah hancur di hadapan Tuhan, lembut mudah menerima firman Tuhan yang menegur dan membangkitkan. Seperti tanah yang baik dan subur, benih itu mudah tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Hidup berubah menghasilkan buah Roh Kudus. Ketika hati kita sudah baru, lembut, bisa ditaburi, mudah hancur. Tanah yang gembur itu mudah hancur. Begitulah hati kita ini, sehingga ia bisa menerima firman itu, keras, menegur, membangkitkan, menasihati, memberkati, ia bisa menerimanya. Tumbuh dan menghasilkan buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemampuan, kemasan diri. Amin. Tumbuh dia, berbuah menjadi karakter. Haleluya. Sehingga hidup kita ini, saudara, itu tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu dipaksa-paksa. Senyumlah kau, sukacitalah kau. Memang dari dalamnya terpancar ada sukacita. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa? Dikatakan firman Tuhan bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Adakah saudara memiliki jiwa yang hancur, hati yang hancur di hadapan Tuhan? Itulah persembahan kita. Kenapa kita hancur? Bukan karena kita sindrom, bukan karena saudaraku menangis. Banyak orang nangis, banyak kali orang saudaraku menangis, merengek-rengek sampai terseduh-seduh. Bahkan saudaraku yang mungkin sampai hancur betul hatinya, saudara, tapi karena ia disakiti atau ditinggal pacarnya. Ya, itu namanya sindrom atau mengasihani diri sendiri. Maksudnya di sini bahwa hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah ketika kita menghadap Tuhan, bukan menangisi diri sendiri. Amin. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Amin. Tuhan gak pernah pandang hina hati kita yang hancur. Amin. Haleluya. Ya. Kalau kita hancur di hadapan Tuhan, Tuhan justru mau memulihkannya. Amin. Yang gak bisa kita hancur itu keras hati, itu yang gak bisa dipulihkan. Kalau kita tetap mengeraskan hati kita, saudara pun gak bisa kita dipulihkan. Kalau hancur hati kita, Tuhan bisa pulihkan. Tumbuh firman Tuhan itu berubah. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata di dalam Markus 4 ayat 8. Markus pasal 4 ayat 8. Boleh satu orang membacakannya kepada saya? Kalau sudah dapat, Markus 4 ayat yang ke-8. Dapat? Markus 4 ayat 8, firman Tuhan berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 100 kali lipat. Iya. Haleluya. Haleluya. Itulah firman Tuhan, saudaraku. Dikatakan firman Tuhan bahwa tanah yang baik itu, yang subur, bisa menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terjadi perubahan signifikan di dalam kehidupan pribadi seseorang. Kenapa? Karena hatinya sudah hancur di hadapan Tuhan. Hati yang keras, hati yang penuh dengan persoalan hati. Saudara-saudaraku, tapi datang kehadiran Tuhan membawa hati yang hancur. Tuhan bisa pulihkan. Yang tadinya hidup orang itu terpuruk, yang tadinya orang itu sakit-sakitan, yang tadinya orang itu berada dalam kemiskinan, yang tadinya orang itu berada dalam keadaan yang sangat buruk, tetapi Tuhan bisa pulihkan. Sama seperti membaca schedule kita. Saudara, yang ketika Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Maka orang itu 40 tahun lumpuh pulih dan bisa sembuh, bisa berjalan-jalan di bait Allah dan bisa melayani Tuhan. Amin. Ada pemulihan. Amin. Yang sangat luar biasa, tampak perbedaannya. Itulah kalau hati yang baru. Yang selama ini meminta-minta di gerbang bait Allah, tetapi berubah ketika hati sudah baru. Amin. Amin. Terus yang tadinya saudara dalam pembacaan schedule kita penakut, pengecut, berubah. Hai kamu pemimpin-pemimpin umat, semua pilihlah taat kepada Allah atau taat kepada kamu. Tapi kami tidak bisa, ya, berhenti, dia katakan, dengan apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Kami adalah saksi penuh keberanian. Amin. Ada perubahan. Amin. Kalau kita sudah mengikut Tuhan, hati kita sudah baru. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tetap sama, saudaraku. Ya. Tetap sama, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit muram wajah, sikit-sikit gak suka cinta. Kalau pas lagi suka cinta, wow, enjoy banget, saudaraku, heboh. Tapi kalau hati kita lagi gak suka cinta, saudara gak datang ke kita, sudah murung wajah kita ini mutuk. Itu terus persoalan kita. Maunya semua seperti yang kita inginkan. No, tidak akan pernah ada dalam hidup ini semua yang kita inginkan. Tetapi hati kita yang punya, kita yang bisa tetap bersuka cita. Haleluya. Milikilah hati yang hancur di hadapan Tuhan. Sehingga kalau hati yang hancur itu bisa dipulihkan seperti tanah yang baik. Ya, saudara, firman Tuhan berkata, firman Tuhan datang mudah tumbuh karena lembut hati, tidak keras tahan tanah hatinya. Tuhan pun suka kita punya hati yang taat akan firman Tuhan. Tuhan suka pada hati yang mudah hancur di hadapan Tuhan karena kesadaran akan dosa dan karena rindu akan hadirat Tuhan. Tuhan tidak memandang hina dan rendah, tidak menolak orang yang datang dan berdoa pada Tuhan Yesus dengan menangis dan hancur hati. Jangan malu kalau nangis di hadapan Tuhan. Banyak kita menangis di hadapan orang, minta-minta pertolongan orang. Oh, menceritakan masalah kita sama orang, kita curhat sama orang. Iya, memang begini kok. Tapi sama Tuhan, engkau tahu Tuhan segala isi hati. Sama Tuhan kita suka, sama orang kita nggak suka. Orang lain cuma mau tahu, nggak bisa orang saudara bersayang. Amin. Orang lain cuma korek-korek apa yang ada di dalam hatimu. Kau udah menangis lalu dia sebabkan. Oh, siang itu seperti ini, siang itu seperti ini. Tidak ada pertolongan, bahkan yang ada bisa fitnah. Kekecewaan. Habis sahabatku pun bisa putus. Kenapa? Kupikir kau, kukira kau ada orang berstatus. Kukira kau dulu orang yang bisa kupercaya, ternyata tidak. Keluarlah status demikian. Aku curhat padamu, ternyata kau maksudmu yang membeberkannya pada orang lain. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan berkata, percaya kepada Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang tidak bisa mengecewakan kita. Kalau hati kita ini hancur, jerit sama Tuhan, nangis sama Tuhan, hancur di hadapan Tuhan. Tuhan akan memulihkan. Amin, saudara. Itu firman Tuhan berkata. Tuhan tidak memandang hina kalau kau menangis di hadapan Tuhan. Justru Tuhan mendekatkan dirinya kepadamu. Justru Tuhan memberi jalan keluar.
Justru Tuhan menolong. Amin. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan berharap kepada manusia, kau pasti kecewa. Ya. Firman Tuhan berkata, saudaraku, Mazmur 34 ayat 19. Satu orang membacakannya Mazmur 34. Mazmur pasal 34 ayat 19, ada yang mendapatkannya? Saya bacakan saja. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Datang pada Yesus ketika kita remuk jiwa kita. Keadaan kita tidak seperti yang kita inginkan. Situasi kita tidak seperti yang kita mau. Ternyata yang datang tidak seperti yang kita harapkan. Datang pada Yesus. Jangan sindrom. Jangan menangisi dirimu. Lalu mau menjadi orang yang tertutup. Orang yang tidak mau terbuka. Oh, menangisi diri. Saudara akan mengalami banyak masalah. Masalah hati. Saudara menjadi orang yang bisa saudara tertutup, kemudian menjadi orang yang munafik, bahkan bisa seperti apa yang dilakukan oleh Kain. Andaikan Kain terus terang, dek, aku tidak diterima Tuhan persembahanku. Doakan aku, apa dosaku, apa salahku. Andaikan yang hancur hati di hadapan Tuhan, lalu dia datang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Ternyata persembahan adikku lebih baik daripada aku. Teruji aku Tuhan, ampun aku. Mungkin saat itu terbakar juga. Ketika hatinya rendah di hadapan Tuhan, hancur di hadapan Tuhan. Tapi tidak demikian halnya. Nah itu kalau hati rusak, tidak mampu berterus terang, saya katakan itu yang lalu. Orang kalau hatinya rusak, orang kalau hatinya penuh dengan segala sakit hati, tidak mampu berterus terang. Itu sebabnya ada kalimat mengatakan dendam. Ya. Entah dari mana, entah siapalah yang mengeluarkan kata-kata ini. Tetapi itulah isinya sehingga terjadi balas dendam. Diam-diam dia ajak adiknya, tetapi ternyata rencananya sudah jahat. Nah, saudaraku, sering terjadi di dalam kehidupan kita, nyatanya dalam kehidupan kita demikian. Orang tersebut menganggap kita musuh atau kita menganggap orang itu musuh. Tidak mampu baik dan dia. Nyadar mampu sama lagi. Nah saudaraku, kenapa? Karena hati kita kecewa, hati kita rusak, hati kita marah, hati kita pahit. Sehingga orang tersebut yang tadinya sahabat kita, teman kita, satu pelayanan, saudara kita, bahkan dalam keluarga pun terjadi demikian. Saudaraku, kenapa? Karena tidak berterus terang. Hati yang rusak tidak mampu berterus terang. Perhatikan hati saudara. Tuhan peduli sama hati saudara. Itu sebabnya ketika saudara datang pada Tuhan, yang terpanggil langsung hati saudara. Haleluya. Nah di dalam hati ini banyak kemunafikan. Mulut boleh berkata segalanya, tapi hati lain. Itu yang dilakukan Kain. Saudara, perhatikan hati saudara. Cek selalu hati saudara. Kalau saat ini sedang saudara kasih diharuskan semua orang harus cek temperatur tubuh saudara ya. Seperti saya juga sedang pesan saudaraku ke Jakarta supaya kita dapat satu. Nah saya katakan saudara kasih Tuhan cek temperatur tubuh. Nah ya itu untuk itu tuh rapid test lah. Artinya supaya tahu suhu tubuh saudara berapa. Ya kalau suhu tubuhnya sekian, emang berapa pun suhu tubuh kita, saudara terjamin kita nggak kena. Haleluya. Alat itu tidak bisa menjamin saudara. Cek hati saudara. Haleluya. Saudara kasih kalau kita belanja, cek dulu cek. Haleluya. Oh sudah. Oh nggak bisa
Ya itulah kondisi kita sekarang. Kita nggak bisa menghindari itu karena kondisinya sedang begitu. Amin, saudaraku. Haleluya. Aku nggak mau dicek, aku nggak mau dicek. Ya, nggak bisa deh kita mau belajar ke mall-mall kemana? Karena di sana sudah dicek-cek. Haleluya. Semua harus diukur suhu tubuh saudara. Di jalan-jalan aja diukur. Teman saya bercerita pada saya, biar tahu kau ya, kalau kami melayani ke daerah itu, karena daerah itu nggak ada sinyal. Dia katakan, mana anak-anakku kalau di kampung ini? Dia katakan, mana dia tahu WA, mana tahu dia live streaming? Dia katakan, haleluya. Nah, mana mau tahu siaran langsung, buka WA pun nggak tahu. Aku aja pun baru belajar sekarang ini WA. Dia katakan, haleluya. Nah, tahu kau 3 kali kami disemprot. Sampai ke rumah orang itu 3 kali disemprot di jalan, biar tahu kau. Diukurlah ini, diukurlah pokoknya. Apa nggak stres kau? Tapi kalau nggak kami datang, nggak ibadah anak-anak itu. Ya terpaksa lah kami datang. Tahu bahwa abangmu itu 3 kali disemprot baru sampai di sana. Abang habis itu pulang lagi pun disemprot lagi. 6 kali 1 hari disemprot. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, nggak apa-apa disemprot. Semprot aja dengan firman Tuhan. Nggak berubah dari dalam. Haleluya. Saudara yang kasih, ya. Saya mau katakan pada saudara, kalau suhu tubuh kita ini, saudaraku, temperaturnya rendah, tinggi, saudara yang kasih, ya saudaraku, nggak bisa menjamin kita tidak kena virus. Amin. Cek hati kita. Dari mana kita menceknya? Adakah aku bersuara? Karena aku yang berbicara. Adakah aku marah ketika tadi dia ngomong seperti itu? Adakah aku masih mengingat kesalahan orang lain setahun yang lalu, masih dendam di dalam? Lalu aku masih belum baku baik di dunia. Kita kok masih bermusuhan. Kita belum baku sapa, belum baku tegur dan biar jauh. Tunggu jauh waktu nanti. Ada nanti waktunya suatu saat. Orang sekarang sudah rapat lagi baku cerita dan dia kok pernah bikin kita sakit hati, dia kok pernah bikin kita marah, dia kok pernah bikin kita begini. Sudah jauh ada apa-apa. Tuhan tahu kok kita hati. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hati yang baru tidak menuntut, tapi memberi. Walaupun kau disakiti, berkati orang itu, kita berkata. Datang padanya, aku sakit hati, kau bicara begitu padaku. Aku minta maaf, seharusnya aku nggak perlu sakit hati, aku tahu kalau lagi marah kemarin. Maafkan aku ya. Ada terbuka, masalah selesai. Iya, emosi aku kemarin, aduh sorry lah ya, sakit hati kau ya. Gak kukira kau sakit hati aku, anak-anak kita ya. Haleluya. Nah, mungkin hidangannya lebih enak dari sebelumnya untuk saudara, karena ada terus terang. Aku belikan aku hadiah, aduh maafkan aku, kok pula yang datang aku nggak tahu. Ya ampun, makasih ya. Iya, aku bertobatlah, aku berubah orang itu. Tapi kalau kau simpan orang itu tidak tahu, tapi kau bawa mati dalam hidupmu. Dan kau beber-beberkan kesalahan orang lain, apa untungnya padamu? Hanya menambah luka suka. Ya kan, saudaraku? Tambah sakit hati untuk kesalahan orang lain, saudara, makin luka hati kita. Betul tidak? Kalau kita ingat kesalahan orang lain, kita sebut lagi, apalagi sambil merintih, saudara, makin luka hati kita. Apa untungnya sama kita? Itu hanya menyimpan racun di dalam hati kita. Bagaimanapun lambat laun racun itu pasti mematikan. Buang. Bersihkan handphonemu, bersihkan hatimu, cek. Amin. Jangan pengen kali cek ukur suhu tubuh. Ya, seorang lembaga berkata kami dapat diskon karena ada hamba Tuhan yang bermurah hati, dia bayar separuh, kata gimana? Oh, saya tahu. Amin. Ada hamba Tuhan, ya saudaraku yang mau bayar separuh, ya saudara yang mau berkorban, saya katakan oh maulah. Satu, karena hanya untuk 40 orang Kak, ya nggak, kalau masih ada nama boleh masuk ke nama satu ya, karena aku nggak tahu gimana belinya. Oh ya, mau baik
bilang nanti saya tambah lagi. Haleluya. Untuk apa? Saudara tadi. Kemudian saya berpikir, saya beli itu, setelah saya beli, setelah saya bayar, saudaraku saya boleh berpikir. Jadi saya nggak punya iman. Saya pikir saudara. Kemudian saya simpan. Pernah dulu orang beli itu untuk antisipasi, tapi kita nggak pakai. Ada kalau gitu kali. Nanti disimpan aja yang pernah penting momennya ada pernah sehingga nanti ada kesaksian berikutnya. Berdoa Tuhan untuk korban. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Dia ada di dalam hati saudara. Saudara tahu itu. Saya sendiri begitu. Saudara sering saya cek hati saya ini. Kemudian saya tarik nafas sesak. Kalau dia udah mulai katanya saudara, maunya enaknya dilepasin semua dari asap jet, ngomongin baru tegak. Hebat kan? Enggak saudara. Habis itu kita terus merasa bersalah. Enggak pun tadi aku ngomong kayak gitu. Boleh. Kenapa mesti begitu? Lalu ampun Tuhan. Kayak main-main aja kau. Lalu ya. Udah yang ditegur tadi kayak kain, udahnya ditegur. Kalau saudara lihat, kain ini kemudian tuntut lagi. Masa aku lebih parah kalau saudara lihat dan apa-apa? Dia tuntut lagi Tuhan. Hukum aku lebih parah katanya lagi. Padahal udah ditegur Tuhan ya saudara. Seringnya bisa begitu terus terang saudara. Dalam hidup kita ini lebih suka kita terus terang kepada manusia kadang-kadang menceritakan betapa jeleknya orang daripada bercerita kepada Tuhan. Menangis sama Tuhan. Begitu kita menangis sama Tuhan, orang itu pun bisa diubahkan, kita pun bisa diubahkan. Miliki hati yang hancur di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, bahkan Tuhan menghampiri dan mendekatkan dirinya pada hati dan jiwa yang sedang lemah. Kalau hati kita keras tidak bisa sadar menerima jiwa datang pada Yesus. Kalau sudah anak Tuhan, janganlah kita mengeraskan hati lagi. Amin. Hati yang hancur di hadapan Tuhan karena merindukan Tuhan. Mazmur 84 ayat 3. 84 ayat 3. Kita baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3 ya. Jiwa Tuhan sudah merindukan mata-mata Tuhan. Hati mereka itu bersorak-sorai pada yang hidup. Amin. Kenapa kita hancur, kita rindu saudaraku supaya kita bisa kembali melayani bersama. Hati yang hancur di hadapan Tuhan karena merindukan Tuhan. Kalau kita rindu kembali bisa melayani beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, marilah kita bawa hati yang hancur di hadapan Tuhan, rindu pelayanan seperti dahulu lagi. Ibadah di gereja, mengunjungi, menjangkau jiwa-jiwa, KKS, doa puasa, doa syafaat dan seterusnya. Kita sangat merindukannya lagi. Itulah membuat hati kita hancur di hadapan Tuhan. Berdoa. Jangan hancur karena sindrom atau karena merasa ditolak, menangisi diri sendiri, tapi hancur karena Tuhan merindukan, karena kita merindukan Tuhan, rindu untuk melayani Tuhan lagi. Amin. Jangan nggak biasa keadaan ini sangat tidak biasa. Amin, saudara. Dulu kita rasa saudara apa yang kita lakukan sekarang ini tidak normal. Sekarang dianggap semua normal, Jo. Tidak normal, saudara. Kita harus kembali kepada normal. Amin. Yang sesungguhnya. Ibadah bersama, melayani bersama. Amin. Dan melayani menjangkau jiwa bersama. Untuk itu kita hidup. Untuk kita ada di sini. Untuk diberkati Tuhan. Untuk menjadikan kamu di sini. Amin. Miliki hati yang hancur. Rindukan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Walaupun hari ini saudara kita masih ketemu di forum atau WA group, saya sampaikan pada saudara-saudara. Supaya saudara bisa mengingat saudara-saudara yang lain yang di kampung sana pulang karena kondisi virus.
Ia datang kepada saudara dan saya. Ia memulihkan kita, membangkitkan, menghidupkan semangat orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang berumur. Kalau datang pada Tuhan, datang dengan hancur hati. Amin. Haleluya. Datang kepada Tuhan, datang dengan hancur hati. Dari hati kita yang hancur, Tuhan turun dari tahta di sorga. Amin. Dia memulihkan semangat saya. Dia memulihkan kita. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi dan memperhatikan dan menjawab doa orang yang remuk dan rendah hati di bumi. Mari bawa hati yang hancur di hadapan Tuhan agar kita bisa kembali normal dalam semua aspek kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Hati kita ada di dalam hidup kita, tidak tampak bentuknya, tapi hati yang di dalam akan memancarkan di wajah kita keadaan dari dalam dan akan muncul ke permukaan melalui tindakan dan perbuatan kita. Hati kita hancur kepada kehadapan Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Marilah saudara, kita pedulikan apa yang ada di dalam hati kita, karena Tuhan sangat peduli pada hati kita. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan dari hati kita yang tulus dan taat, maka pasti akan ada hasil sesuai firman Tuhan. Jagalah hati kita agar jangan keras terhadap firman Tuhan, dan karena Tuhan Roh Kudus menolong kita, tetaplah minta tuntunan Roh Kudus yang memberikan kemampuan yang luar biasa bagi kita semuanya. Amin. Dengan hati yang hancur kita datang kepada Tuhan. Dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mau kembali normal. Saudara yang kasih Tuhan, dengan hati yang hancur Tuhan dekat. Tuhan senang dengan hati kita yang gembira. Tuhan berikan apa yang diinginkan hati kita. Tetapi juga Tuhan hadir. Tuhan juga memulihkan. Tuhan juga memberkati. Tuhan juga memberikan semangat orang yang hatinya hancur. Hati yang gembira dan hati yang hancur Tuhan suka. Mari kita bangkit.